Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan, mahasiswa Sistem Informasi, NIM 0489754457. Kemudian saat ini saya akan membuat video tentang praktikum tugas pertama tentang struktur data. Yang pertama, tugas yang diberikan yaitu membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Ya, software yang saya gunakan untuk pemrograman Java ini yaitu memakai IDE Eclipse dengan compiler Java JDK 17. Nah, untuk memulainya, program yang kita buat yang pertama yaitu kita buat project dari public kelas yang kita buat. Contoh yang kita buat misalnya dalam di IDE Java ini, kita klik saja new, kemudian kita buat kelas baru. Dari kelas nanti kita isi misalnya dengan nama variabel. Oke. Nah, di sini kita sudah muncul public class yang bernama variable. Kemudian kita isi dengan kode public static void dan main kurung string dan tutup kurung. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan mengisi variabel yang akan kita buat. Variabel yang akan kita buat merupakan data integer, berarti kita tulis int. Kemudian variabelnya bernama jumlah baris, jumlah, kemudian b-nya besar, baris. Nah, ini kita bisa isi beberapa nilai yang kita pakai sebagai integer. Misalnya kita anggap sebagai 3 aja, jadi 3 baris. Kemudian, nah ini sudah kita buat program yang kita buat. Kemudian untuk mengeceknya kita buat print out dari variabel yang sudah kita buat. Misalnya system titik out print ln misalnya, kemudian kita berikan nama string jumlah baris, nama dengan kita masukkan nilai variabel yang tadi kita buat, jumlah baris. Misalnya variabelnya tadi jumlah baris, kita hapus dulu. Jumlah baris ini harusnya kita teks. Oke, kita tambahkan untuk menambahkan jumlah baris. Kemudian kita tutup dengan titik koma, kemudian kita cek dulu kurung buka dan tutupnya. Oke, kemudian kita jalankan, kita tes. Oke, kita save dan launch. Nah, hasilnya terlihat ada jumlah baris 3 sama dengan 3 yang merupakan hasil dari output variabel yang sudah kita buat. Oke, kemudian tugas yang kedua, membuat deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru, kemudian berisi kata deklarasi tipe data string. Oke, lanjut kita buat default lagi, kemudian new, dan class. Kemudian kita buat saja variabel string. Oke. Nah, sudah muncul public class variabel string seperti sebelumnya. Kita tulis public static void main string
kemudian dibuka turun. Oke, kemudian kita buat buka dan tutup kurung satu lagi. Nah untuk membuatnya sama, kita deklarasi data yang kita buat, misalnya string, kemudian variabel yang kita buat kalimat baru, kita isi dengan kata deklarasi tipe data string. Kita cek. Kemudian kita tutup koma. Kemudian untuk mengecek sama, kita tuliskan sistem out. Kemudian print, kita buat ln aja. Kemudian kita print dengan variabel kalimat baru. Kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita running, save. Deklarasi, ini salah ketik ini, kita edit dulu, deklarasi tipe. Kita run sekali lagi, save, kemudian run lagi. Sudah muncul deklarasi tipe data string pada output yang kita buat. Selanjutnya nomor 3, buatlah deklarasi array 1 dimensi dengan nama 4 angka, kemudian tipe datanya integer, angkanya 7, 10, 20, dan 23, dan menggunakan program Java. Sekali lagi sama seperti yang tadi, kita buat kelas, kita tulis array 1 dimensi saja. Array 1 dimensi. Array 1 dimensi. Sama, muncul kelas array 1 dimensi. Seperti sebelumnya, kita ketik public static void, kemudian main string, buka tutup kurung, arg. Setelah itu kita buat tanda tutup kurung, enter, kemudian kita tulis tipe datanya integer, karena ini 1 dimensi berarti 1 saja kotaknya. Kemudian variabelnya kita beri nama 4 angka. Karena tadi datanya ada 4, berarti kita buat array berjumlah 4 angka. 4 titik koma. Setelah itu kita buat isi dari variabel tersebut, 4 angka. Variabel pertama berikan titik 0, kemudian nilainya 7, sama seperti yang di atasnya, 4 angka. Variabel kedua dengan angka 1 sama dengan nilai 10, kemudian sama 4 angka. Variabel ketiga angkanya 20, dan terakhir variabel keempat, angka array keempat, ini berarti 3, kita isi dengan angka 23. Salah ketik ini, ada 4 angka. Kemudian kita cek
apakah sudah berjalan atau belum. Sama, kita buat sistem out-nya, out titik print misalnya nilai isi array adalah kemudian titik koma. Nah, ini kita untuk mengecek, ini sistem harusnya sistem out. Untuk mengecek nilainya, misalnya kita berikan integer sama dengan 0 kurang dari 4, dan plus. Nah, ini hasilnya. Kita buat sistem tick out printkan nilai dari variabel array tadi yang kita buat 4 angka, misalnya titik i. Ini salah, titik ini 4 angka. Kemudian kita tutup dulu 4 angka. Nah, ini salahnya. Baru kemudian kita tutup kurung dulu. Kita cek dulu isi array. 1, 2, 3. Coba kita run dari array 1 dimensi tadi. Kita save. Ntar dulu, hasilnya masih belum. Coba kita, nah ini hasilnya. Kita edit dulu. Nilai isi array adalah for integer i 0, i kurang dari 4, i plus, kemudian sistem out-nya kita run sekali lagi. Nah ini hasilnya ada di bawah. Nilai isi array adalah 7, 10, 20, dan 23. Misalnya kalau kita tidak mau berurutan atau nggak ada baris, kita hapus saja. Nah, kalau mau kita tambahkan spasi saja. Misalnya spasi di sini. Nah, nilai isi array adalah 7, 10, 20, dan 23. Kemudian tugas yang keempat, buat array 2 dimensi, kemudian dengan nama alfabet, tipe data string, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, sama seperti tadi, kita buat saja kelas baru. Kita buat nama array 2 dimensi, array 2 dimensi. Sama, muncul public class array 2 dimensi. Seperti sebelumnya, kita buat public static void main dalam kurung string arg. Setelah itu kita buat tutup buka dan tutup kurung. Ini salah, ini static. Nah, baru kita isi dengan data yang akan kita buat. Data yang diminta tadi adalah string. Kemudian karena 2 dimensi, maka harus diisi dengan 2 kotak array 2 dimensi. Hapus dulu. Kemudian nama array tadi adalah alfabet. Sama dengan, kemudian kita isi dengan array yang akan kita buat. Tanda tutup kurung dulu.
enter. Yang pertama yaitu array p s n. Oke, kita tutup dulu, titik koma. Oke, array yang kolom kedua yaitu w, koma l, koma b. Oke, kita tutup dulu. Yang terakhir, kolom terakhir yaitu f. Nah ini salah ini. F, array f, kemudian r, dan terakhir e. Oke, kita tutup dulu. Oke, sudah tutup. Nah ini kita tutup dulu. Dan untuk mengecek, kita print array tersebut dengan for integer, misalnya i sama dengan 0, i kurang dari panjang dari alfabet tersebut. Misalnya alfabetnya 3 tadi kan, berarti kita pakai length saja, length i plus titik koma i kurang dari alfabet length. Oke, kemudian kita tutup. Oke, selanjutnya kita buat untuk kolom, baris dan kolom. Ini kalau i ini adalah baris, sama for integer, kemudian integer juga. Kalau tadi baris i, kalau kolom kita pakai j, integer sama dengan 0, j kurang alfabet titik length. Oke, ini muncul dia, kita klik saja, kemudian sama y plus. Kemudian kita buat satu lagi untuk sebagai printout. Printoutnya sama sistem, kita buat out, sistem out, kemudian print. Nah, tadi kita isi alfabet arraynya, kemudian nilai dari arraynya kita pakai i dan j. Kemudian kita tambahkan tab untuk memisahkan antar dua variabel yang berbeda. Titik koma untuk closing sudah. Kita cek. Oke, untuk spasinya kita buat satu lagi, sistem titik out titik println. Oke, kita cek 1, 2, 3. Ini ada beberapa error nih. Kita lihat ini apa errornya nih. Token. Nah, ini harusnya apa? Koma, bukan titik koma ya. Koma. Ini juga koma. Oke, nah ini harusnya titik koma, bukan titik 2. Oke, hapus. Nah, ini ada satu lagi nih, apa nih? Oke, println system out. Oh, ini kurang T, ini nggak muncul ya. Println. Oke, kita save dan run. Oke, nah sudah di save, hasilnya ada di bawah. Ini ada array dari P, S, N, W, L, B, dan F, R, E. Oke, hasil dari array alfabet. Oke, yang terakhir, buatlah deklarasi link list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 08, 23, 24, dan 16.
Sama seperti sebelumnya, kita buat new class, misalnya kita beri nama link list ya, link list. Oke, tambahkan saja angka ya, takutnya ini merupakan variabel di Java. Oke, link list angka sudah dibuat, public class link list angka seperti sebelumnya juga. Public class, public static, bukan kelas ya, static void, kemudian main string kotak arg standar. Kita buat titik buka dan tutup kurung. Oke, nah kita deklarasi variabel tersebut, link list, namanya variabel tersebut adalah list angka, angka sama dengan new link list. Oke, kita isi list angka tersebut dengan data yang ada kita buat. List angka variabel tersebut kita add. Aduh, ini kenapa berubah ya? Add, ini nggak usah. List angka add, kemudian 26 sama list angka, kita add angka tersebut 8 titik koma. Oke, selanjutnya list angka add 23 titik koma, list angka kita add 23, 24 dan 16. List angka 16 kita add 16. Kita cek, oh ini ada salah, ini harusnya list angka. Oke, list angka. Oke, sama semua variabelnya. Kemudian kita coba isi 08, bisa nggak ya? Oh salah, nggak bisa, ternyata harus 8 aja. Kemudian kita coba print dari data link list tadi, misalnya for object bentuknya karena stack, kita panggil variabel tersebut list angka. Oke, muncul dia for object stack. Oke, titik buka dan tutup kurung, kita print out dengan system out print stack. Kita tambahkan panah. Oke, titik koma terakhir. Oke, kita cek ini kenapa nih. Oh, ini ada titik kurang titik. Oke, nah ini untuk variabel link list. Kita coba save dan run. Oke, di bawah sudah muncul angka 26, 8, 23, 24 dan 16. Itu saja video kali ini untuk praktikum dan tugas mata kuliah struktur data. Terima kasih, sampai jumpa.